Teruskan dulu. Wa qila lahu kaifa talabuka lahu. Nah, kalau Anda tadi perasaannya seperti itu, syahwatnya demikian, itu kan baru syahwat, belum dicari. Nah, sekarang kalau Anda mendapatkan majlis-majlis yang mengajarkan adab seperti Anda yang tadi kemudian sampaikan dan rasakan, bagaimana semangat Anda untuk mencarinya? Nah, tadi kan perasaan saya, bagaimana syahwat Anda? Wah, syahwat sekali, seakan-akan merasakan kenikmatan luar biasa. Sekarang kalau adab itu diinformasikan pada Anda, terdapat di majlis Syekh Fulan, terdapat di majlis Alim Fulan, terdapat di majlis Ustadz Fulan, Habib Fulan, bagaimana kemudian semangat Anda untuk mencari dan mendatangi majlis itu? Kalau Anda mendengar misalnya, Ustadz Fulan mengajarkan materi adab nih, Masya Allah. Sekarang saya tanya, kita tanyakan Imam Syafi'i, bagaimana semangat Anda untuk mencarinya? Yuk kita dengarkan jawabannya. Qala, beliau menjawab, talabul mar'atil mudillati waladaha wa laysa laha ghairah. Allahu akbar. Maka semangat saya mencari majlis itu seperti semangat seorang ibu yang punya satu putra, kemudian terpisah dengan putranya. Putranya tersesat, gak ketemu ibunya. Ibunya mencari-cari anaknya. Saya tanyakan pada Anda, kalau seorang ibu yang pernah mengandung anaknya, melahirkan, bertempur dengan kematian, setelah itu terlahir, diberikan ASI, tiba-tiba dia saat mulai tumbuh, masih kecil anaknya usia 2-3 tahun, terlepas dari tangannya, menghilang di sekitar. Cuman itu anak satu yang dia miliki pada saat itu yang Allah titipkan kepadanya. Pertanyaan saya, apakah ibu itu akan semangat mencarinya? Bukan cuman semangat, sepenuh hati dia cari. Dengan air mata, darah, keringat menyatu jadi satu, dicari. Kemana anak saya? Mana anak saya? Mustahil dengan sifat-sifat tadi menjadikan si ibu biasa-biasa saja. Ibu anaknya nggak ada. Biarin aja, besok lagi juga bisa. Bikin lagi satu. Bisa. Mustahil. Pasti dia cari. Nah, Al-Imam Asy-Syafi'i itu seperti itu. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i, kalau saya mendengar ada majlis tentang adab, saya cari seperti ibu tadi itu. Saya telusuri, saya gali. Dan saya pastikan saya tidak akan mendapatkan bagian yang menyisakan saya, hanya mendapat bagian terkecil saja. Saya cari sampai mendapatkannya. Hadir. Kalau bisa sebelum dimulai saya hadir di tempatnya. Kalau bisa sebelum disampaikan saya pelajari isinya. Supaya ketika saya datang saya sudah bisa menguasai dan mendapatkan bagian dari penilaian kebaikannya. Imam Syafi'i itu begitu tuh. Kalau mencari ilmu, ya. Pernah beliau datang ke majlisnya Imam Malik. Imam Malik itu di Madinah. Ya, Imam Malik tuh lahir di Madinah, tumbuh di Madinah, besar di Madinah, fatwa di Madinah, wafat di Madinah, sehingga dikenal dengan Imam Darul Hijrah, imamnya Madinah. Ya, Imam Malik, Malik bin Anas, lahir di kisaran tahun 93-94 Hijrah. Ya. Datang ke majlisnya Imam Malik. Kalau kita begini, majlisnya dibuka hari Rabu, datang hari Selasa. Ya, ilustrasi aja. Maka kan belum dibuka ya, sehari ini belum dibuka. Majlis dibuka Rabu, datang Selasa. Perhatikan bagaimana adabnya. Ini yang saya maksudkan, kalau sudah ada adab, itu lain tuh. Lain. Nggak dibuka. Tad, Assalamualaikum, permisi Tad, saya datang dari jauh nih, jauh-jauh datang ke sini. Tidak. Apa yang dilakukan oleh beliau? Beliau tunggu sampai majlisnya dibuka. Depan pintu, Pak, nungguin. Tidak mengetok pintu, tidak mengabarkan kepada orang di dalam. Beliau memberikan kesempatan kepada gurunya, memang haknya untuk mendapatkan istirahat pada saat itu. Jadwalnya besok, ditungguin depan pintu. Begitu kemudian kisah nyata. Kemudian Imam Malik mulai masuk ke dalam ruangan majlisnya, pintu belum dibuka. Kata Imam Malik, ini haram Imam Malik. Kata Imam pada asistennya, buka pintu di luar seakan padahal belum berjumpa. Kemudian asistennya membuka pintu, dapati seorang pemuda datang. Madza turin? Apa yang kamu inginkan? Kata Imam Syafi'i, uridul hadis. Saya ingin belajar hadis dari Anda. Ini yang paling menarik. Wa madza bika? Bakal apa yang sudah kamu punya? Kata Imam Syafi'i, hafiztu al-Muwatta. Saya sudah hafal kitab al-Muwatta. Kitab al-Muwatta itu kitab kumpulan-kumpulan hadis yang ditulis oleh Imam Malik. Jadi sambil nungguin majlis dibuka, ngapalin kitab al-Muwatta. Tebalnya segini. Imam Syafi'i sambil nunggu majlis dibuka menghafal kitab Al-Muwatta. Begitu dibuka, madza bika? Sudah punya apa? Kata Imam Syafi'i, saya sudah hafal kitab Al-Muwatta. Hafal di dalam kepalanya, bukan di luar kepala tuh. Hafal di luar kepala, belum masuk ke kepala, masih di luar. Hafal dalam kepalanya. Jadi begitu ditanya, dijawab semua oleh Imam Syafi'i. Maka diberikan wasiat oleh Imam Malik. Tingkatkan takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat.
saling melengkapi, saling memberikan kebaikan. Imam Syafi'i sadar ada kekurangan dalam dirinya, hadis belum maksimal, datang kepada Imam Malik. Imam Malik sadarnya anak punya pengetahuan luar biasa, didoakan oleh beliau, didorong kemudian diakui keilmuannya. Demikianlah para guru harusnya bersikap. Tidak harus mengatakan saya yang paling unggul dibandingkan yang lainnya. Belajar ke saya aja, jangan belajar ke yang lainnya. Ikuti saya aja, jangan ikuti yang lainnya. Tidak. Kalau guru benar-benar salaf as-saleh, seperti Imam Malik salaf as-saleh, Asy-Syafi'i salaf as-saleh, yang lainnya demikian, apalagi murid. Kalau guru belum datang, apa yang dilakukan? Adab tadi, nanti kita akan belajar. Asy-Syafi'i ada adabnya. Berapa banyak kemudian murid kehilangan adab sehingga kehilangan ilmunya. Guru belum datang, WhatsApp yang dibuka, kadang-kadang statusnya ditulisin, yang dibicarakan gurunya. Tumben terlambat tulis, ceklik, tunggu komentar. Muncul komentar pertama, nggak nyangka ya, nyangka tuh ke guru. Bagaimana dapat berkah dari guru kalau sudah nyangka ke guru? Muncul yang lain, kemarin juga begitu, iya kebiasaan kayaknya. Mungkin di rumah tangganya ada masalah ya, tuh kemana-mana. Allah kuatir. Kenapa jadi ke situ? Ya. Dah, kita lanjutkan sedikit ya. Kita ambil dulu jam kita